Disebut momen ini cukup emosional, dan mata Lee Kuan Yew tuh beberapa kali terlihat berkaca-kaca. Ya wajar sih. It is unclear who started the first attack. Berdiri kerajaan sendiri di kawasan Pulau Chung ini, yang didirikan oleh Sang Nila Utama. Gue tadinya mau bahas tema ini pas hari kemerdekaan Singapura. Jadi gue tunda-tunda dulu tuh, tunda. Tahu-tahu hari ini pas gue bikin video ini udah tanggal 9 Agustus. Udah hari kemerdekaan Singapura. Ya emang jadwal tayang tuh harusnya dicatat ya. Bodoh, gue bodoh. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa Singapura berpisah dengan Malaysia di Learning by Googling. Gue yakin banyak dari lu semua yang udah pernah ke Singapura. Dan kesan lu ke negara itu kebanyakan pasti sama. Negara yang rapi, bersih, dan maju. Dan kalau dari Indonesia, tiket pesawatnya murah. Jajannya di sana yang mahal. Nah, gue yakin banyak juga dari lu yang tahu kalau Singapura ini dulunya masuk ke wilayah Malaysia. Sempat jadi bagian dari Malaysia mereka dulu. Terus kok jadi pisah? Nah, sebelum kita bahas kenapa pisahnya, gue mau narik dulu nih sejarahnya ke zaman kerajaan-kerajaan. Karena dari sejarahnya ini udah kelihatan kalau daerah yang sekarang kita kenal sebagai Singapura ini udah jadi inceran penguasa-penguasa sejak zaman dulu. Gimana tuh ceritanya? Jadi menurut banyak sumber, kayak buku History of Singapore karya Jane E. Shire, sama dari Visit Singapura, mereka itu bilang kalau catatan pertama yang menyebut tentang Singapura ini ditemukan di abad ketiga di Cina. Jadi di abad ketiga waktu itu ada pengembara dari Cina bernama Fasien. Dan dia nulis di catatannya kalau lokasi yang sekarang bernama Singapura ini dulu namanya adalah Pulau Chung. Yang kalau di bahasa Melayu, kawasan ini bernama Pulau Ujung. Karena emang letaknya ada di ujung kan. Jadi agak-agak nyambung tuh. Pulau Chung, Pulau Ujung. Pulau Chung, Pulau Ujung. Terus di tahun 1299, mulai berdiri pemerintahan sendiri. Mulai berdiri kerajaan sendiri di kawasan Pulau Chung ini. Yang didirikan oleh Sang Nila Utama. Lu kalau penasaran penampakan Sang Nila Utama ini kayak gimana, lu bisa lihat sendiri patungnya di pinggiran Singapore River. Di situ ada tuh patungnya Sang Nila Utama, bareng sama patungnya Stamford Raffles dan lain-lain. Ini kalau gue lihat di Google Map, lokasi patung-patung ini bisa kita samperin dengan turun di stasiun MRT Clarke. Dari situ jalan dikit 15-20 menitan lah, nyebrang jembatan, terus ya nyampe di lokasi patung-patung ini. Seinget gue tuh dulu pernah ngebolang ke sini, jalan dari Riverside, jalan-jalan asal aja, terus nyampe ke lokasi ini. Tapi kayaknya dulu tuh nggak ada patung Sang Nila Utama, adanya cuma patung Stamford Raffles doang. Iya gak sih? Ya gue terakhir ke Singapura 2015 sih, jadi agak-agak lupa juga. Coba yang stay di Singapura mungkin mau diperjelas lokasi patung ini di mana? Silahkan komen. Jadi Sang Nila Utama ini adalah pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Putra mahkota dari Sang Sapurba dan Wan Sundaria. Ya kita tahu kan kerajaan Sriwijaya ini sempat punya pengaruh yang besar di Asia Tenggara. Sayangnya Sang Nila Utama ini tumbuh jadi pangeran ketika situasi di kerajaan Sriwijaya lagi nggak stabil. Akhirnya dikirimlah dia ke salah satu wilayah kekuasaan Sriwijaya yang bernama Temasek, yang ada di kawasan Pulau Chung tadi. Di situ akhirnya Sang Nila Utama bikin kerajaan kecil baru, dan dia jadi raja dengan gelar Sri Tribuana. Wah, dari gelarnya aja berasa megahnya ya. Nah, ada satu cerita yang bilang kalau pas Sang Nila Utama sama anak buahnya ini mau berlabuh di pantai Temasek, mereka ngelihat di pinggir pantai ada binatang besar tapi gesit. Rambutnya kemerahan dan terlihat mulia. Ini kan kalau dari ciri-cirinya kan ini berarti singa ya. Tapi kan singa di Asia itu cuma ada di India. Itu pun jumlahnya dikit. Tiba-tiba ada penampakan singa di ujung bawah Asia Tenggara agak aneh sih ya. Ya tapi mungkin itu singa bawaan siapa kan waktu itu kan kita nggak tahu kan. Mungkin. Yang pasti dari cerita ini, daerah Temasek ini pelan-pelan mulai dikenal juga dengan nama Singhapura. Nama yang berasal dari dua kata bahasa Sanskerta. Singha yang berarti singa, pura yang berarti kota. Berarti kota singa. Oke. Abis Sang Nila Utama turun tahta, di masa jabatan Raja kedua, Sri Wikramawira, yang berlangsung dari tahun 1357 sampai 1362, akhirnya daerah Temasek ini jatuh ke tangan kerajaan Majapahit. Makanya di dalam kitab Negara Kertagama, daerah Temasek ini yang di kitab ini ditulisnya Tumasik, tercatat sebagai wilayah taklukan kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bagian dari Sumpah Palapanya Patih Gajah Mada. Udah nggak usah dijelasin lah ya, Sumpah Palapa ini apa ya. Tapi wilayah Temasek ini juga sempat lepas dari genggaman kerajaan Majapahit. Gara-gara di sana waktu itu lagi ada konflik internal. Akhirnya situasi ini dimanfaatin sama kerajaan Ayutthaya, kerajaan di Thailand sebelum kerajaan Siam, buat ngambil alih.
Akhirnya mereka jadi pemilik baru kawasan Temasek. Tapi terus wilayah Temasek ini diambil alih lagi sama kerajaan Majapahit di tahun 1390. Wah, jatuhnya jadi kayak cuma dititipin bentar ya ke Ayutthaya ya. Tahun 1405 berdiri Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya. Dan pas banget di tahun segitu di kerajaan Majapahit lagi berlangsung perang Parekrek. Perang saudara sepeninggal Hayam Wuruk. Ya udah akhirnya diambil alih tuh wilayah Temasek sama Kesultanan Malaka. Dipegang sama Kesultanan Malaka sampai tahun 1551. Sebelum turun ke Kesultanan Johor. Tahun 1613 orang-orang Portugis ngebakar pemukiman penduduk yang berada di pinggiran sungai utama Temasek. Dan gara-gara peristiwa ini akhirnya Temasek mulai ditinggalkan dan diabaikan. Wah, rese juga itu Portugis tuh. Setelah sekitar 2 abad kawasan Temasek ini ditinggalkan, sampai sempat jadi sarang bajak laut, akhirnya di tanggal 28 Januari 1819, datang orang-orang dari East Indian Company, atau disingkat EIC, dari Inggris, dipimpin oleh Thomas Stamford. EIC ini bisa dibilang saingannya VOC. Dan emang bener, EIC ini datang ke wilayah Temasek buat nyari tempat strategis di Selat Malaka. Buat nandingin dominasi VOC. Nandingin dominasi Belanda yang udah berkuasa di negeri seberangnya. Adalah negeri kepulauan terbesar di dunia pokoknya. Yang edan pas Thomas Stamford Raffles ini nyampe di Temasek, di wilayah itu tuh cuma dihuni sama satu keluarga bangsawan Johor sama 150 nelayan. Dikit, Jir. Akhirnya Raffles ini ngebayar keluarga bangsawan Johor tadi biar diizinin buat mendirikan pos di sana sama dapat hak buat memonopoli. Nah, habis itu ada beberapa perjanjian, beberapa kesepakatan lagi sampai akhirnya di tanggal 9 November 1824 wilayah Temasek ini resmi jadi milik Inggris. Ya, selamat. Habis itu ya udah, wilayah ini pelan-pelan mulai dikenal dengan nama Singapura. Terus berkembang jadi kota modern dengan EIC sebagai pengelola. Terus tahun 1942, kawasan Singapura ini sempat jatuh ke tangan Jepang. Dan di masa kepemimpinan Jepang inilah, bibit-bibit pertikaian antaras itu mulai muncul di sana. Kok bisa? Karena di masa itu, imigran dari Cina tuh mulai berdatangan. Mereka akhirnya rebutan lapangan pekerjaan sama orang Melayu yang ngerasa sebagai orang asli sana. Ya, masalah klasik nih. Habis itu Jepang kalah Perang Dunia II, dan akhirnya di tanggal 12 September 1945, Singapura ini balik lagi ke tangan Inggris. Tapi kali ini mereka jadi wilayah otonomi khusus. Tahun 1955 sempat ada pemilu yang dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan, David Saul Marshall. Habis itu dia minta kemerdekaan penuh ke Inggris sampai dia ngadep ke London, tapi ditolak. Ya. To seek not independence, but complete internal self-government. As defined by all parties in Singapore, it means a fully elected legislature without any of the governor's nominees, without any officials. Tahun 1959 ada pemilu lagi dan hasilnya Lee Kuan Yew terpilih sebagai Perdana Menteri Singapura. Perdana Menteri Singapura yang pertama. Sampai akhirnya di tanggal 31 Agustus 1963, Singapura resmi lepas dari Inggris dan bergabung ke Federasi Malaysia. Federasi Malaysia ini isinya ada Malaya, Sarawak, Singapura, sama Sabah. Yang posisinya di Kalimantan sendiri itu. Terus kenapa malah pisah? Nah ini, jadi habis Singapura gabung, pemimpin Federasi Malaysia itu menerapkan kebijakan hak khusus buat penduduk Bumi Putra. Buat orang-orang asli Melayu. Padahal sebelum itu aja prasangka antar etnis di Singapura ini kan udah cukup tinggi kan, karena bertahun-tahun rebutan lapangan pekerjaan. Udah gitu menurut History SG, masalah politik juga makin memperkeruh suasana di Singapura. Kenapa? Jadi pemerintahan Kuala Lumpur waktu itu disebut emang sering mendiskriminasi etnis Cina di sana. Tahun 1964, Lee Kuan Yew malah masukin partainya, Partai Aksi Rakyat, yang 75% anggotanya dari ras Cina, ke dalam pemilihan nasional Malaysia. Gara-gara ini makin kencang lagi tuh, ketegangan antara ras Cina sama ras Melayu di Singapura. Kerusuhan-kerusuhan pun mulai terjadi di mana-mana, dari yang skalanya kecil sampai yang skalanya gede banget. Ya, udah pusing ya, udah kayak gini ya. Even today, it is unclear who started the first attack. But what is certain is that angry exchanges between Chinese bystanders and Malay marchers led to an outbreak of fighting. Akhirnya karena ngerasa Singapura ini sebagai biang rusuh, Parlemen Malaysia di tahun 1965 ngerilis keputusan yang mengejutkan. Keputusan apa? Mereka ngerilis RUU yang memungkinkan Singapura meninggalkan Malaysia dan jadi negara berdaulat. Atau kasarnya mereka ngeluarin Singapura. Dengan hasil voting suara 126 banding 0, semua anggota dewan sepakat buat ngelepas Singapura dari Federasi Malaysia. There have been differences between the central government
and the leaders of the Singapore state government. And these differences take so many forms and are of so many kinds that it has not been possible to resolve them. And so we decided that we must part company. Dan di hari yang sama, tanggal 9 Agustus 1965, Singapura untuk pertama kalinya mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Ini gue nggak tahu nih harus ngasih semangat apa kasihan. Nah yang pasti gara-gara kejadian ini akhirnya banyak disebut kalau Singapura jadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginan sendiri. Ya juga sih ya. Terus di jam 16.30 di tanggal itu juga, Lee Kuan Yew mengadakan konferensi pers di Singapore TV. Di situ dia ngejelasin kenapa perpisahan ini nggak terhindarkan. Disebut momen ini cukup emosional, dan mata Lee Kuan Yew tuh beberapa kali terlihat berkaca-kaca. Ya wajar sih, lu tiba-tiba dilepas sama induk besar lu kan dengan kondisi daerah lu yang masih hancur. Angka pengangguran tinggi, pemukiman kumuh mendominasi, sumber daya alam nggak ada. Stres lah pasti mikirin gimana ngidupin rakyatnya. There was no other way. And I knew from what he said, and he has an intuition about these matters, that we would all be in for big communal trouble if Singapore or if I and my colleagues insisted on going on with Malaysia as it is. Tapi habis itu kerja keras mereka, korupsi diberantas, pembangunan hajar terus, kebersihan dijaga banget. Terus suasana di sana juga dibikin senyaman mungkin. Karena Lee Kuan Yew pengen investor asing sama pedagang-pedagang asing di sana betah buat transit di negara mereka. Pokoknya mereka kerja, semua pihak beneran kerja keras, sampai akhirnya sekarang Singapura jadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia. Wah, keren ya. Ini sebelah mananya dari mereka yang bisa kita contoh? Boleh komen? I have a few million people's lives to account for. And Singapore will survive. Oke, sekian dari Bagubling kali ini tentang sejarah Singapura dan alasan kenapa Singapura berpisah sama Malaysia. Keren ya, awalnya sempat ancur-ancuran kan mereka kan. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majasito te semua usahamu